Enggak, dia yang Enggak. mau kok. Oh, Mas Nugi yang nawarin? Iya, dia yang mau. Makanya aku yang kayak pas awalnya tuh beneran Kak, yakin Kak gitu. Tugas dia apa sekarang, Wanda? Iya, masuk konten aja sih. Diem aja dia sekarang. Ntar lihat deh, kita nyanyi. Kalau misalkan kita nyanyi di sini, dia diem aja. Tapi kalau live, kalau nggak ada dia kita nggak main. Iya benar. Oh gitu. Benar. Berapa lama lagi ku menunggu kau palingkan perasaan kepadaku di mana kurangnya aku Sabtu Minggu bersamamu menunggumu. Halo Sobat WK. Saya ketemu sama dua jebolan ajang pencarian bakat. Dua penyanyi, satunya boleh kali disebut mantan penyanyi yang sekarang banyak berkarya di belakang layar. Kita sambut ada Dewanda Alfianti Pratama, juga ada Eros Iksan Kertanegara Cokro, dan Nares Wara Parama Garjita. Bener Mas? Kok keren Aneh sih? banget dipanggil nama panjang tuh, aneh banget. Kok keren sih? Nama KTP. Aduh. Eros Cokro nih. Iya. Sebentar Dewanda, dulu rambutnya dikit banget ya. Rambutnya dikit banget. Awal mula di gitu ya. Sekarang udah agak atletis sekarang Eros Cokro dan rambutnya panjang. Mungkinkah masih mau main film lagi? Nanti kita tanya ke beliau. Sekarang mereka datang ke sini Sobat WK untuk mempromosikan single terbaru Wanda Dewanda, Asmara Nala. Nah, karena ini yang punya job Dewanda dengan Eros Cokro, Mas Nuki nanti nyusul ya. Panggilannya Nuki Nares Sobat WK. Siap. Nares itu konon duo melankolisnya beliau. Udah gak nyanyi lagi ya Mas Nuki ya? Enggak Mas, pensiun. Stand up komedi sekarang. Komedi. Dewanda boleh cerita nggak? Ini kan sekarang industri musiknya lagi rilis single terus nih, termasuk Asmara Nala. Yes. Boleh cerita nggak proses kreatifnya sampai akhirnya menggandeng Eros Cokro yang juga penyanyi ternama? Iya dong, pasti dong. Amin. Juga Mas Nuki Nares sebagai produser. Yes. Produser itu Sebenarnya- kalau bentar Dewanda, Oh, produser oke, itu oke. kalau di film udah kayak pemilik ini loh Mas, udah kayak pemilik PH loh. Sejujurnya emang iya. Wow. Di Nggak hire. tahu di musik ya kan? Pemilik yang di hire Mas. Dewanda ceritakanlah proses kreatifmu. Kreatif bersama mungkin ya. Ah. Jadi awalnya sebenarnya nggak direncanain sih Kak. Kayak aku tuh lagi workshop lagu aku yang sebelumnya. Jadi lagu aku tuh mostly sebelumnya tuh ballad pop yang kayak galau-galau banget. Terus abis itu kebetulan lagu aku yang sebelumnya ini produksi bareng sama Kanuki juga. Terus abis itu kayak pas lagi waktu itu aku ngerencanain kayak lagu-lagu yang selanjutnya kayak gimana ya gitu. Pengen discuss aja gitu lagu-lagu aku setelahnya mau kayak gimana bentukannya. Terus abis itu Kanuki ternyata ada beberapa song bank. Terus abis itu salah satunya lagu Asmara Nala ini gitu. Nah judulnya tuh sebelumnya namanya lagu duet ya kan Oh. Kak. Jadi kayak nggak ada Bukan judulnya. Asmara Nala. Iya belum ada Lagunya judulnya. lagu duet. Duet aja, nggak tahu kenapa. Mungkin karena Nama belum projectnya ada. aja dulu biar nama ke save projectnya. Bukan judulnya. Oke. Terus abis itu kayak aku ngedengerin lagunya dan aku suka banget karena mungkin beda dari lagu-lagu aku yang sebelumnya ya. Kayak lagu aku yang sebelumnya tuh kayak galau banget, terus yang ini kayak seru banget bisa singelong dan aku pengen punya lagu yang kayak gitu juga. Akhirnya aku yang kayak ih Kak aku pengen banget lagu ini enak banget gitu. Abis itu karena lagunya judulnya lagu duet, jadi kayak tapi ini duet Wanda, tapi sama siapa ya? Akhirnya kayak nyari-nyari gitu-gitu. Terus ketemulah Kak Eros karena Kak Eros juga temennya Kanuki gitu. Abis itu akhirnya kita duet dan Kanuki kayak ih aku pengen joinan dong gitu. Jadi kita bertiga deh gitu. Itu kenapa nggak
coba konsisten aja terus, misalnya lagu galau terus, nggak usah coba dulu nyanyiin lagu di luar galau misalnya. Dewanda kenapa? Karena mungkin single-single aku yang sebelumnya tuh memang galau dan udah banyak alhamdulillah gitu kan ya, udah rilis terus. Terus kayak emang aku pengen explore juga sih anaknya, pengen cobain genre musik yang lainnya. Dan pas lagi aku dari kecil pun nggak tertutup belajar di satu genre doang. Jadi kayak oh ya pengen cobain yang lainnya juga gitu. Jadi mulai nggak konsisten nih gitu. Bukan Nggak konsisten sama lagunya maksudnya. Konsisten berkarya, Iya, justru konsisten itu. berkarya. Tapi mungkin kayak karena aku seneng banget nyobain hal baru oke. gitu Kak. Jadi kayak ada hal yang baru nih, kenapa nggak dicoba gitu. Karena sekarang juga banyak banget lagu-lagu yang kayak apa ya, mungkin kalau Gen Z bilangnya tuh lagu-lagu centil. Jadi kayak aku tertarik banget gitu loh buat cobain. Dan mungkin bahkan seterusnya pengen cobain lagi hal-hal yang baru juga. Jadi kayak Wanda tuh warnanya beragam gitu sih. Kalau besok nyobain R&B kayak Eros Cokro nggak apa-apa ya, nggak Bisa masalah jadi ya. ada masternya kan di sini, ntar aku Iya. diajarin. Selain karena pilihannya Mas Nuki, kenapa mau dengan Eros Cokro? Jadi awalnya tuh Kanuki ngasih lihat Instagramnya kan. Terus aku yang kayak Instagramnya Eros bukan aku. Betul, betul. iya dong. Betul dong. Masa Instagram kamu. Iya, terus kayak aku ngeliatnya, wow, personality-nya tuh kelihatannya di Instagram kayak cowok-cowok yang untouchable, yang kayak serius loh, yang kayak misterius, yang kayak diem-diem gitu. Aku awalnya kayak, aduh takut nyambung gak ya, aduh kira-kira kayak bisa gak ya ngobrolnya gitu. Akhirnya pas pertama kali banget aku minta, Kak nanti kita harus ketemuan dulu nih sama Kak Eros. Karena aku kayak sebelum nyanyi, sebelum workshop lanjut-lanjut gitu, kayak pengen tahu dulu, kenal dulu orangnya kayak gimana, cocok gak, nyambung gak. Terus pas pertama kali ketemu ternyata orangnya seru banget, lucu, kayak suka ketawa-tawa dan Baik ya baik. Padahal beda makhluknya ya, yang di foto tuh Beda beda banget ya. banget. Langsung klik apa ada pilihan lain sebelumnya? Ini menjebak ya. Pas pertama kali jangan gitu dong. Pengen siapa gitu? Mungkin pas lagi awal pertama kali aku kan belum kenal sama Kak Eros kan. Jadi kayak ada kebayang beberapa teman-teman musisiku yang lain. Jadi kayak aku sempat ngajuin gitu ke labelku. Kalau yang ini gimana, ini kayak gimana gitu. Cuman susah gitu kan Kak, karena kayak teman-teman aku pun belum kenal sama Kanuki, sama labelku gitu. Akhirnya pilihannya Eros Cokro. Ya? Oke. Terus kayak aku ngeliatnya kayaknya cocok banget lagu Asmara Nala tuh dibawain sama Kak Eros. Kayak udah kebayang gitu jadinya kayak gimana gitu sih. Hasilnya oke menurutmu? Oke banget. Mas Eros Iksan Kertanegara Cokro. Namanya Aneh banget. Gue baru tahu nama panjang lo itu. Panggil nama KTP tuh aneh banget. namanya mewah banget. Biasanya disingkat Itu Eros pertama Ika kali loh itu. Cokro gitu Mas. Saya juga Ika Irwan Kintoko Mas Eros. Oh ini orang Jawa semua Oh, jangan-jangan kabel. ya. Aku Iya Jawa. namanya bangsawan banget loh Mas. Iya. Rezekinya juga amin dong. Amin, dong, amin. amin. Sebenarnya kan punya single sendiri Mas Eros Iya ya. mas. Iya. Tadi cerita terakhir single terbarunya itu November 2025. November atau Oktober. Sebelumnya, setahun sebelumnya bahkan Mas Eros Cokro ini merilis mini album. Akhirnya mau diajak duet. Apa pertimbangannya Mas? Sebenarnya aku memang pengen duet tuh udah lama banget sebenarnya, dan salah satunya ada salah satu kepengenan aku pengen banget duet sama perempuan sebenarnya, dan ternyata jodohnya di Asmara Nala sih. Jadi sebenarnya aku nggak menutup untuk duet sama siapapun dari dulu sebenarnya. Emang belum ketemu aja sampai akhirnya ada Asmara Nala ini bisa sama Dewanda, akhirnya keluarlah lagunya Asmara Nala. Ini pertama berarti? Untuk sama perempuan ya? Ya. Mimpinya kemarin saat ditawarin itu memang langsung oke. Karena sebenarnya waktu itu lagu ini tuh saya dan Nuki sempat ngobrol di tahun 2024 ya Nuk ya. Jadi sebenarnya pada saat itu memang pada saat saya lagi kayak oke, pengen deh duet sama siapa ya. Akhirnya ngobrol lah sama Nuki, pengen Nuk coba kita tulis lagu yang enak yuk gitu. Akhirnya gue dikenalin sama Dewanda dan ternyata gue suka banget sama suaranya dan cocok sih sama Asmara Nala gitu. Sempet browsing dulu nggak? Siapa nih anak nih? Calon pasangan duet gue nih. Oh kalau itu pasti kayak ya. Tapi kan balik lagi tadi tak kenal maka kata sayang ya. Jadi akhirnya udah kita kenalan dulu dan skillnya Dewanda terus pembawaannya dia tuh cocok banget sama lagu ini. Dan di sini kan
jatuhnya kan gue membantu oke. Dewanda dan Nuki juga semuanya gue tapi gue juga suka banget sama lagu ini gitu. Dan akhirnya Dewanda pas gue rekaman, oh enak banget ini mah, yakin, dan akhirnya keluar Asmara Nala gitu. Akhirnya setelah nyanyi bareng sama Wanda, apa yang kemudian Mas Eros rasakan gitu loh? Ya ini akhirnya salah satu mimpinya akhirnya terwujud nih, duet sama penyanyi perempuan itu. Yang gue rasakan adalah ternyata gue bisa disatuin sama orang yang range suaranya di atas gue. Dan ternyata di lagu ini saya bisa nge-push range vokal yang selama ini nggak pernah saya tarik gitu. Akhirnya di sini, dan Dewanda juga nyanyi pada saat itu effortless, bikin gue jadi kalau dia bisa gue harus bisa juga. Gue bisa maksudnya bukan menyaingi tapi menyamakan lah. Akhirnya keluarlah nyawa lagu Asmara Nala ini gitu. Masih pakai ini nggak? Misalnya kalau duet itu kan egonya kan kadang-kadang suka berbenturan. Wah, gue harusnya bisa nih segini nih, tapi gue ngalah nih. Itu pasti sih ya. Itu pasti. Even Dewanda pun juga pasti ada kayak gitu, kayak namanya kolaborasi kan. Kita ada yang harus kadang kita menurunkan ego, ada yang menaikkan ego biar egonya sama, akhirnya keluarnya jujur gitu sih. Oke. Mas Nuki Nares. Yes. Nareswara Garjita Parama. Gokil. Nukinya dari mana Kenapa ya? nggak panggilannya Rama aja sih? Itu pertanyaannya, Banda. Nukinya dari mana sih? Nukinya dari mana? Kakakku namanya Niki, jadi sama Oh, Niki dan Nuki. almarhum papa biar gampang. Ini Nuki, yang ini Niki. Panggilan berarti ya? Panggilan. Oh, oke. Nareswara nama. Baru nama tahu asli. tuh. Iya lagi, baru tahu lagi kita ya. Iya. Kembar ya, Bang? Enggak. Kakakku cewek, kakak. Niki. Perempuan Niki. Ah, Niki dan Nuki. Oke. iya. Biar Terjawab ya Sobat ZK, kenapa? Kita juga baru tahu soalnya. Iya, kita juga baru tahu. Kita temen duetnya kayak baru tahu nih Enggak ada, gimana. enggak ada Nuki-Nukinya enggak Abis ada. ini panggilnya Rama deh. Iya deh. Nares. Nares. Jadi kan nama duonya namanya kemudian diabadikan jadi nama duo ya. Iya. Mas Nares. Mas Nares. Aneh banget. Jawanya mana sih? Aku Malang, Mas. Oh, Malang. Mas Eros? Aku Solo. Solo. Wanda Bogor ya? Iya, Bogor. Bogor mah deket dari sini. Lumayan. Bogornya mana Bogor ya? Jogja salah. Daerah apa ya? Yasmin. Oh, Yasmin ya, itu kawasan orang-orang elit, Mas Luki, Mas Eros. Wong Suki ya. Iya, Wong biasa salah aja. satu. Itu dalam Istana Bogor ya rumahnya? Enggak dong. Di luar. Mohon maaf nih. Masuknya Bogor Yang Barat, nganterin breakfast aja kecamatannya. rusak. Takut. Salah satu rumahnya Pasya Ungu ada di situ. Oh, iya. Aku ingin Iya. tahu. Aku aja nggak tahu. Ya Allah. Info yang Astagfirullahaladzim. bagus. Info yang bagus. Mas Luki, Yes. belum terjawab. Oke. Gimana? Itu pemilihan akhirnya lagu duet yang tadi tak ada judul, kemudian jadi Asmara Nala, kemudian memilih Dewanda dan memasangkannya dengan Eros. Mungkin Allah timing kali ya. Timingnya Allah ya. Udah nggak bisa, udah jawabannya udah selesai. Udah beres. Selamat Ramadan semuanya. Udah dong. Kami dari Selesai. Grup nasyid kita. Grupnya. Jadi waktu produce Dewanda single-single sebelumnya itu berparalel dengan aku workshop sama Eros. Jadi kita bahkan tuh ada 3 lagu loh, Ros. 3 lagu bareng gitu. Terus habis itu yang akan ditawarkan ke Dewanda. bukan yang jadi project terpisah Oh, tapi oke. di waktu yang paralel. Habis itu pas lagi ngerjain lagu Dewanda ya asumsi aku Dewanda pengennya ballad terus. Cuman pas lagi workshop Dewanda yang tadi dia cerita mau dengerin Soundbanks. Songbanksnya habis itu didengerin, kak aku mau ini dong, serius gitu. Ya kalau mau sih gas gitu, karena ya kemampuan vokalnya pasti oke lah ya, tinggal interpretasinya, attitude-nya seperti apa nanti membawakan upbeat. Nah cuman karena nama project itu lagu duet, aku kepikiran pertama ya first thing-nya si Eros. Karena pas ada project bareng sama beliau. Pas ada project bareng habis gitu, sepertinya musiknya hampir serupa ya Ros ya. Ya. Hampir serupa. Aku coba deh ngomong sama Eros, Ros mau nggak gitu? Karena ini butuh banyak diskusi ya antara Eros labelnya, Dewanda labelnya, produsernya, eksekutif produsernya, terus ya di balik teknis itu banyak ribet-ribet lainnya sebenarnya. Tapi asal artisnya udah oke sih, aku gas dan untung Erosnya oke. Kita coba workshop pertama kali, langsung tag vokal. Terus seperti yang Eros tadi bilang,
dia memaksa diri untuk satu key di atas lebih tinggi nyanyinya, Yang biasanya tidak dia lakukan. yang mana di single sebelumnya aku hafal suaranya Eros gitu. Oh ya ini Eros gitu. Begitu dia push limitnya, wah ini Eros Rosso anyar ya. Rasa baru ya. Baru ini. Rosso. Rosso. Aku kira iklan lagi. Rosso. Jujur. Kalau Rosso itu kuat itu Wanda tuh artinya. Anyar tuh baru. Anyar tuh baru. Anyar bahasa Sunda juga anyar Iya, baru, ya Baru kan? ya. Ya. Pantai kan? Anyar. Mohon maaf nih. Gitu. Terus ya udah pas aku dengar Eros nyanyi di situ, wah ini aku sih suka ya. Ada Erosnya, ada Faris RM-nya, ada melengkingnya, banyak rasanya di situ. Cuman ada Odi Agamnya nggak? Ada Christiannya nggak? ada lumayan. Nah terus cuman Ada Eros Glenn-nya juga kan Wih. almarhum. rame Minta tuh, sendiri. rame Iya, tuh. Jadi nggak ada guanya. Ini bukan duet. Suara aslinya malah hilang ya? Iya. Oh Dewanda bikin vokal grup sekarang. Super grup nggak tuh namanya Iya, disebut? super group. Ya udah Eros cuman, gue yakin ini tinggi banget. Kalau gue sih yakin banget, karena lo tetap ada power di situ nyanyi. Jadi workshop pun, kan aku ada vocal booth gitu, vocal boothnya bergetar. Wah ini powernya gede juga nih orang selain badan yang besar gitu. Ini beneran gak sih? Nggak tahu. Beneran. Jadi kita punya dua versi. Yang versi aku suaranya aman dan versi yang sekarang rilis. Dan ternyata setelah dipilih yang sekarang rilis. Iya, biasanya kalau penyanyi cewek cowok kan ketemu titik tengahnya tuh. Ceweknya ngalah atau cowoknya ngalah. Iya, iya. Kebanyakan sih cowok ngalah ya. Iya. Bener ya, termasuk di lagu ini ya. Iya. Ya udahlah daripada ribut ya. Mas Luki awalnya memang Asmara Nala itu balad. Atau di tabungan lagunya Mas Luki itu musiknya udah ada. Udah dimasuki, udah jadi. Jadi aku ada vokalis demo. Jadi setiap aku ada ide, terus kira-kira aku potensi, walaupun belum tahu ini mau buat siapa, kapan, di mana, aku biasanya rekam dulu, taruh di banks, entah nanti akan ketemu jodohnya setiap lagu. Kalau saat itu, misalnya nih tiba-tiba Wanda pengen nyanyi lagu versi dangdut Asmara Nala gitu. Lagunya emang kayak judul lagu dangdut ya, Asmara Nala ya. Itu pertama kali aku taruh di YouTube sih, wah dangdut semua nih kalau ngetik Asmara Nala. Itu bisa diubah kan sebenarnya. Semua bisa dikondisikan mas. Tergantung waktunya. Enggak lah, waktu nggak penting ya, tapi karya mas. Karya. Tapi saat itu langsung klik aja gitu sama Wanda. Justru aku senang banget karena aku pikir Dewanda ballad banget. Again aku nggak ragu dengan kemampuan vokalnya. Malah aku penasaran kalau dia mau lagu upbeat seperti apa bawainnya nanti. Karena secara range vokal luas, secara teknik aman. Oke. Wanda setelah Asmara Nala yang dinyanyikan duet dengan Eros Cokro dirilis awal Februari kemarin, apa responmu? Kamu ngelihat pasar musik setelah lagu Asmara Nala dirilis itu gimana? Mungkin kalau dari respon orang-orang yang biasa menikmati karyaku, followers aku kayak, wah ini beda banget ya gitu. Wow, sekarang upbeat nih Wanda gitu. Seneng sih karena mereka kayak melihat Wanda yang baru mungkin ya. Jadi kayak awal yang baru, lagu yang baru, Wanda yang baru gitu. Jadi serba baru aja. Seneng. Ada masukan dari penggemarmu gitu barangkali? Aku nggak tahu ya, mungkin karena aku biasanya rilisnya lagu-lagu yang galau, yang kayak bikin orang nangis gimana gitu kan. Terus yang ini kayak lagunya lumayan happy walaupun liriknya nggak happy sebenarnya. Jadi kayak biasanya tuh aku ngedenger, aduh Wanda sakit banget rasanya, aduh Wanda, aduh aku pengen nangis gitu. Sekarang tuh beda gitu, kayak aduh happy banget dengernya gitu. Jadi kayak kebawa seneng aja sih. Jadi sekarang kemana-mana berduaan terus sama Eros Cokro? Atau bawa Mas Luki juga itu? Tergantung. Yang nyetir siapa tergantung. Pokoknya respon Asmara Nala ini, respon Asmara ini mas, apa ya namanya? Bandingan saya adalah 2 hari rilis video klipnya 70.000 yang nonton itu aja ya. Alhamdulillah. Laku berarti. Masya Allah. Tapi industri sekarang kan ini Mas Eros. Oke, di stream oke, catatannya bagus gitu ya. Tapi
belum tentu juga ketika Betul. misalnya kita tampil di Ya. panggung gitu ya, Ya. Wanda ya. Benar. Orang belum tentu juga ini siapa penyanyi ya. Mungkin lagunya Ya. tahu nih. Betul, setuju. Apa namanya? Industri musik sekarang orang lebih tahu lagunya daripada si penyanyinya. Lebih tahu potongan lagunya. Betul. Iya. Rame di TikTok misalnya. Iya. Terus di panggung gitu misalnya kita lagi tampil apa namanya? Kadang-kadang juga syukur kalau penontonnya banyak ya. Iya, benar. Ternyata ke penontonnya kok nggak ada yang datang ya gitu. Kadang-kadang suka berbanding terbalik gitu loh. Iya. Jadi loh Mas Eros, Betul, Wanda, betul. Mas Iya. Luki. Jadi ya, apa rame di streaming belum tentu di offline-nya juga rame gitu loh. Iya. Iya. Mas Eros ketika melihat responnya bagus di stream, respon Asmara Nala, ada masukan nggak buat Wanda? Mengenai apa nih? Ya ini Asmara Nala, misalnya 70.000 langsung 2 hari rilis langsung naik tuh. Menurut kita sih pada akhirnya kita semua kan sebagai seniman kan creating content kan. Kita nggak bisa dijauhin juga dari sekarang era di mana digital tuh penting banget. Betul. Gitu. Dan kalau untuk aku sih sekarang kita kontrol apa yang bisa kita kontrol aja. Kayak sekarang nilai angka streaming, terus promo di mana-mana gitu, mengenalkan Asmara Nala buat banyak orang itu sesuatu yang bisa kita kontrol. Tapi kalau misalkan pandangan orang lain ke Dewanda, ke aku atau ke Nuki itu nggak bisa kita kontrol sih Mas. Jadi kalau menurut aku apa yang mungkin akan aku berikan ke Wanda juga aku bisa berikan ke diriku sendiri gitu, karena kan aku juga masih punya banyak PR, Nuki punya banyak PR, Dewanda punya banyak PR, dengan harapan Asmara Nala ini bisa jadiin PR-nya tuh mengecil gitu. Yap. Karena kita bisa mengontrol apa yang bisa kita kontrol ya sekarang angka gitu kan. Kita nggak bisa bohong juga untuk lebih memilih ada lagu yang streamingnya 5.000 daripada ada lagu yang milih streamingnya 10.000. Kita nggak akan bohong, kita akan memilih yang 10.000 Betul. gitu. Karena 5.000 ini kalau misalkan tadi kata Mas udah nggak terkenal, apalagi lebih kecil gitu. Sekarang yang bisa kita kontrol tuh angka streamingnya, menurutku sih gitu sih. Tapi kalau untuk manggung siapa yang nggak tahu itu kayaknya bukan kita doang ya, semuanya itu pasti ngerasain hal yang sama. Jadi kita harus bisa jadi sosok sih kalau aku. Jadi Gitu. penyanyi sekarang hari ini nggak sekedar rilis lagu selesai ya. Iya. PR-nya Betul. masih banyak gitu Betul, loh Wanda. Betul sekali. Meskipun itu yang pusing nanti produsernya ya Mas Luki itu ya. Tapi setidaknya bagaimana Asmara Nala ini dikenal orang, Betul. bahkan nggak cuma sekedar rekaman rilis lagu selesai, si penyanyi sekarang juga harus mau joget-joget di TikTok Betul. misalnya. Iya. Betul Iya, pilihannya sekali. gitu sebenarnya. Gitu ya. Kita lakukan. Iya, gitu. Nah. Tapi sebenarnya gini sih Mas, mungkin kalau dulu aku gitu ya waktu anakku sama Dewanda kan umurnya jauh gitu 35 tahun ya. Pokoknya kita Hampir gila. hampir dua Sama dekade Itu lah. yang mana ya? Itu yang Iya, mana? kita beda generasi kan ya Mas ya. Kalau menurut aku dulu aku tuh pengen kayak orang nggak perlu tahu lagu gue, yang penting orang tahu gue. Dulu aku gitu, punya ego itu. Kalau sekarang Mas kebalik, gue nggak peduli orang nggak tahu gue tuh, yang penting lo denger pas denger lagu ini, kayak gue tahu deh lagu ini gitu. Kalau Iya, buat iya. aku lebih Kebanggaan ya. seneng gitu. Tapi mungkin itu dia, lagu ini menyatukan kedua generasi yang berbeda. Jadi aku punya cara pandang baru, Dewanda memberikan aku cara pandang baru, dan dengan harapan aku memberikan cara pandang baru ke Yep. Dewanda. Nuki di situ nemenin. Tenang Nuk, gue nggak lupa kok. Tenang. Dia supervisi itu ya. Iya, dia Ngawasin itu ya. produser kita keren dia kalau manggung. Aman. Udah ini nggak kangen manggung Mas? Lumayan. Makanya ini. Harus lah. Kayak seru deh ini. Dewanda manggung. harus dia Maksudnya Harus. begitu Dewanda rilis Asmara Nala kemudian memaksa tanda kutip Mas Duki untuk tampil. Enggak, dia yang Enggak. mau kok. Oh, Mas Duki yang nawarin. Iya, dia yang mau. Makanya aku yang kayak pas awalnya tuh beneran Kak, yakin Kak gitu. Tugas dia apa sekarang Wanda? Iya, masuk konten aja sih. Bukan kalau kamu nyanyi. Mas Duki ngapain coba? Diem aja dia sekarang. Ntar lihat deh, kita nyanyi. ntar Kalau dia diem. misalkan kita nyanyi di sini, dia diem aja. Tapi kalau live, kalau nggak ada dia kita nggak main. Iya benar. Oh gitu. Iya, ini yang main semua alat musiknya. Oh, oke. Jadi tanpa dia kalian bukan apa-apa gitu ya. Bener, setuju. Kan itu dia, makanya kita bertiga kan, karena kita Ah. saling melengkapi. Terus dia jadi trio. Bitri. B3 jadi ngelanjutin Lingua. Bisa. Ah. Enggak tahu dia. Gen Z Lingua nggak tahu tahu. dia. Gak tahu. Wanda. Lingua Nanti tuh aku lihat zaman dulu dulu. ya. Zaman dulu. Lagunya gimana ya? Nah, 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 nah.
bukan. Oh ya, Na, 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 kepala hati dia akan Itu menyatu. setahun itu mencari celah. Kita nggak peduli lagu lain, itu bagusan itu lagunya. Trio deh kayak. Paling bagus Asmara Nala. Harusnya kalau didengerin lagunya aku tahu mungkin ya. oke. Suka nggak tahu nama judulnya atau ini penyanyi aja. Mas Eros ini Ya. juga idol ya? Enggak mas. Oh enggak ya? Aku idola banyak orang tapi bukan idol. Masya Allah. Salah. Amin Salah, nggak? sebetulnya Amin dong. salah. Amin dong. Amin, Amin. amin. Nah, idolnya Amin. lebih ke batu sembahan ya, Lebih- idol ya. Berhala dong saya. Takut. Enggak. Aku nggak sempat ikut ajang pencarian bakat mas karena mungkin dulu tuh waktu zaman aku Udah dicari dia. Nah. Ini berbakat deh enggak, nih itu gitu. sulit banget. Kalau sekarang mungkin kalau bisa mengulang aku pada saat itu mungkin aku akan coba ikut sih. Tapi kalau sekarang belum sih, nggak ikut mas. Sekarang udah jadi Belum juga sih. Iya, nggak Kalau perlu sekarang lah. lebih ke ya tadi itu mengontrol apa yang bisa kita kontrol aja sih mas. Wanda setelah Indonesian Idol Special Season itu karena pandemi ya. Iya karena COVID. Eh, itu kemudian apa yang dilakukan sebelum Asmara Nala? Vaksin. Vaksin. Bener lagi. Aku swab tes berkali-kali loh. iya semua begitu. Wanda. Iya pas lagi idol. Pas abis idol tuh aku masih berkarya sih, cover lagu masih. Karena memang sebelum idol aku mungkin dibilangnya musisi cover kali ya. Banyak cover lagu di sosial media. Jadi memang aku grow dari situ. Awalnya orang-orang kenal aku, oh Dewanda yang cover lagu gitu. Ikutan ajang pencarian bakat Nation Idol. Abis itu baru masih lanjut cover, baru rilis lagu gitu. Justru titik titik awalnya untuk eksis tuh setelah panggung itu selesai ya Wanda ya. Kalau yang kayak bener-bener berkarya banget ya, aku rilis karya aku, single aku setelah idol. Mas Nuki melihat perjalanan Wanda hari ini di industri musik yang sekarang mungkin untuk kayak Mas Eros Cokro menelurkan mini album itu udah berkah banget gitu loh. Iya, setuju. Syukur-syukur album gitu. Tapi kan hari ini industrinya memang single terus gitu. Mas Nuki ada masukan apa buat Wanda sebagai produsernya juga gitu? Masukan ya. Kalau masukan, aku sih selalu nerapin kita jangan hidup di bubble kita. Kita ngelihat kita dari perspektif orang lain kurangnya apa. Jadi kritikus yang paling kejam. Kayak aku ngelihat diri aku sendiri, ini kurang ini. Sebenarnya itu udah cukup modal sih untuk keseluruhan berkaryanya. Ketika bisa mengkritisi lagu gua kurang begini, cara nyanyi gua kurang begini, attitude gua di panggung kurang begini, itu leads to perfection sih harusnya. Jadi semuanya terus kasih beri masukan ke Wanda ya. Gitu. Aku malah lebih banyak ngobrolnya yang non teknis, non produksi musik, lebih ke Apa tuh contohnya, Nuk? psikolog musik ya. Ada lagi nih Ya contohnya misalnya targetnya setiap karya mau diterima banyak orang. Oke, ide dasarnya kira-kira relevan nggak, musiknya relevan nggak, karena kan mau dijual ke banyak orang gitu. Ya kita lah sama-sama buat musik yang jangan nyaman di kita sendiri kalau tujuannya untuk ke banyak orang gitu. Ya udah paling nyamain persepsi kayak gitu sih. Jadi ngalah ya. Cari titik tengah lah ya, Iya, sweet cari titik spotnya tengah. lah ya. Jadi nggak melulu idealis lah ya. Boleh aja, tapi selama masa idealis ya kuat-kuat aja. Tapi kalau tujuannya industri, pendengar yang lebih besar ya banyak toleransinya sih, relevansinya juga diperhitungkan gitu. Jadi momen ini momen Dewanda dan Mas Eros Cokro rilis Asmara Nala jadi momen juga buat Mas Nuki untuk kembali ke depan layar di atas panggung gitu. Iya. Sebetulnya kan ini Mas Nuki ini kan dulu sering tampil depan panggung ya Mas Nuki ya. Iya, dulu Mas, pada masanya ya. Pada masanya terakhir tahun berapa Mas Nuki tampil? 2014. 2014. 12 tahun. 2012 tahun yang lalu terakhir ya. Dewanda umur berapa tuh? 2014 aku masih sekolah
apa ya, SMP atau SMA ya? SMP. Ya ampun, duetnya sama anak SMP mas. Assalamualaikum. Itu terus ngapain yang Mas Nuki lakukan? Apa tuh? Ya setelah memilih untuk tidak di depan layar. Setelah tidak di depan layar, ternyata memang aku ambivert ya mas. Kebanyakan introvertnya juga, dan memang dari dulu tuh aku pengen banget produce di belakang layar. Kan semua musisi tuh punya apa ya, tingkat kesenangannya tuh berbeda-beda. Kalau Wanda, Eros mungkin berkarya di depan, seneng. Kalau aku seneng nada yang ada di kepala aku nyampe ke penyanyi, nyampe ke pendengar, Oke. tanpa perlu ada aku. Itu, dan aku lihat itu dari rumah tuh, wah itu sangat menyenangkan sih mas. Kadang kalau di depan tuh, kalau jiwanya lagi introvert, Malu. Pulang. Apa, enggak ngerasa enggak nyaman gitu ya? lumayan pulang kali ya gitu. Pantesan. Pantesan cepet pulang gitu ya, cepet pengen pulang gitu ya. Iya, iya. Ini sebetulnya kan salah satu belakangan Mas Nuki ini selain mengawasi kekaryaan Dewanda dan Mas Eros Sokro, mengerjakan scoring ya, scoring musiknya ya Mas Nuki ya. Scoring, bikin lagu juga. Untuk salah satunya film animasi Nusa dan Jumbo. Jumbo sedikit lah, Oke. bantu musik sama brand aja. Karena itu sangat besar sekali ini ya, apa produksinya besar sekali ya. Produksi Mas, besar. Mas Nuki beruntung ada di situ ya. Iya, after movie-nya aku dipercaya buat ngerjain beberapa musik sama brand. Cuman kalau yang dari awal itu Nusa, lagu-lagu Oke. Nusa gitu. Jadi merasa lebih nyaman hari ini, merasa lebih nyaman di depan apa di belakang panggung? Karena aku udah di depan atau ini lumayan nyaman mas, lama-lama aku nggak mau pulang nih. Kayak di depan oke juga. Gitu. Nyanyi Kangen abis ya, nih ya. kangen ya. Jangan dong, jangan. Kangen ya Mas ya? Lumayan itu Oke. itunya ada banget. Terus kalau bisa sih dua-duanya balance, aku sangat happy sih kalau lo kasih kesempatan bisa dua-duanya paralel. Oke. Di dua-duanya aku di anak-anak juga bisa berkarya karena aku punya anak juga, jadi senang ikut kontribusi konten yang positif lah ya. Di yang konten yang seumuran sama Wanda nih. Saya masih kecil. Beda dua dekade loh gitu. Itu juga musik yang aku banget. Kalau yang anak-anak kan ngikut ke yang anak-anak ya. Kalau sama Eros gitu-gitu kan musiknya mungkin yang kita dengerin, Ya, terus kita bikin ulang gitu. Itu. Jadi dua-duanya punya level kesenangan yang lain sih dan level kepuasan yang lain juga. Semoga bisa dua-duanya paralel Iya, juga. amin. Dewanda ada rencana apa setelah Asmara Nala Setelah lebih dari 70 stream gitu? Manggung lah ya. manggung dong, amin ya. Undang kami. kita ya. Pastinya pengen terus berkarya sih Kak. Abis ini pasti pengen rilis lagu-lagu selanjutnya, karya-karya aku selanjutnya gitu sih. Pengen terus ada di dunia musik. Meskipun yang dengerin dikit itu udah. Jangan dong. Enggak, maksudnya Semoga tetap grow ya. eksis ya, tetap berkarya itu loh. Maksudnya meskipun itu tidak mudah ya. Iya pasti, tapi apa ya? Aku sih selalu percaya kalau kita usaha pasti ada aja hasilnya. Gak tahu hasilnya di mana, kapan gitu ya. Yang penting terus konsisten, Betul. terus berusaha. Kan gak ada yang tahu ya masa Iya. depan gitu. Karena Eros Sokro pun juga tetap konsisten itu, single. Keren banget. Mudah-mudahan sih setelah ini album ya, Mas Eros ya. Aku tergantung sih mas, kalau sekarang dengan eranya kayak gini kayaknya album udah jadi itu of course sebagai musisi KTP ya mas ya. Kita semua pasti Dewanda juga pengen banget punya album, tapi untuk sekarang kita fokus ke yang bisa kita promoin dulu, Asmara Nala. Jadi untuk kedepannya aku belum ada project, belum ada visi kedepannya lebih jauh lagi. Jadi dijalanin dulu aja yang ada. Setelah film pendek kemarin sempat film pendek ya, karena Eros Sokro ini kan sempat teater ya, Ya. Mas Eros ya. Ya. Udah lupa sama acting. Aku justru lagi ke situ lagi mas. Oke. Lagi cukup mendalami lagi, jadi ditunggu aja, mungkin 2026-2027 ini akan ada beberapa project yang akan keluar insya Allah, jadi ditunggu aja. Oke. Mas Nuki, ada pesan-pesan buat Dewanda terutama. Kalau Eros Sokro sering ketemu kan? Justru mereka lebih sering ketemu mas. Loh, Bersih bareng ketemu. kita bertiga. Iya, bertiga. Iya, soalnya
Aku kan Ada beberapa lagu, sebelumnya sama Kanuki juga. Ini jadi bukan project pertama dengan Mas Nuki. Ketiga. Ketiga Oh, ya, oke. lagu-lagu aku yang sebelumnya juga produksinya sama Kanuki. Gitu. Nggak coba nggak ketergantungan gitu sama Mas Nuki. Dewanda misalnya nulis lirik lagu sendiri gitu. Ada Iya kok kemarin memang nulis sendiri dia. lagu-lagu Udah aku yang mulai. sebelumnya memang tulis sendiri. Karena Mas Nuki diracunin nulis dong gitu. Atau Enggak coba sih. belajar Ya bikin lagu sendiri. mungkin yang tadi aku bilang ya, di sini aku posisi jadi psikolog. Oke. Lebih ngobrol, Mhm. maunya apa, mau artisnya apa. Karena sejujur-jujurnya output dari artisnya keluar dari hati biasanya nyampe ke hati pendengar. Itu yang Menurutku aku percaya sih. musik dan seni kolaboratif sih Mas. Hmm. Kita nggak bisa nentuin cuman sendiri-sendiri nggak bisa Yeah. karena at the end of the day kita pasti butuh bantuan orang yang lebih bisa membantu kita gitu aja sih. Betul. Jadi Wanda beruntung banget ada Nuki, gue juga beruntung banget kenal sama mereka berdua, jadi keluarlah Asmara Nala. By the way, gue sampai sekarang nggak tahu loh judul Asmara Nala tuh apa artinya. Ini gimmick ya? Artinya Kasih tahu dong. Apa? Arti Ini itu- dari Mas Nuki juga? iya. Oh, oke. Gimmick. Pengen ditanya. Bagus tuh. Masukin lagi. Iya, Mas. Itu bahasa Jawa Sanskerta. Ah. Artinya cinta di dalam hati. Itu multi tafsir ya Mas ya. Ah. Atau cinta yang sungguh-sungguh atau cinta yang serius. Karena di penggalan liriknya ada setahun mencari celah, berarti lebih dari 3 bulan. Kalau Oke. kata psikolog lebih dari 3 bulan itu sayang. Wes. Ngomongnya dari hati banget. Iya, heeh. Berarti maksudnya itu Cerita asli sungguh-sungguh. dia. Ah, Ya ini benar. kita padahal ya. Yang repot dia. Gimana? Kan kau berdoa di Oh, belakang iya, keyboard. bener-bener. Benar-benar. Lalu? Ya udah akhirnya ternyata si Asmara Nala ini cukup merangkum isi keseluruhan liriknya. Ah. Cinta yang sungguh-sungguh. Jadi kalau di bawah 3 bulan tuh masih main-main ya Mas Nuki ya? Ada kemungkinan gitu ya Bu. Ah. Psikolog ini psikolog Bukan beneran apa? main-main Oh, sih. iya. Aku masih kuliah. Masih kuliah. Three months rule gitu ya. Three months rule. Iya iya iya. Kayak lagi apa ya? Beli Lagi sesuatu gitu ya. Kalau PDKT three months rule gitu. Tapi bagus ya, maksudnya judulnya itu Melestarikan. ya artinya gini Mas Nuki. Dulu saya zaman pacaran Mm-mm. pernah dibilang sama temen itu kalau lu bisa deketin, bisa jadian sama dia lebih dari 3 bulan. Lebih dari 3 bulan Ah, jadian. Ya Oke. jadian. Karena dia biasanya kurang dari 3 bulan putus, 3 bulan putus, mutusin cowoknya. Oh mutusin cowoknya, Ah. ceweknya berarti player. Nakal banget tuh. Kesimpulan Mas Nuki ya. Tadi belum sebut namanya nggak apa-apa loh Mas. Nggak apa-apa. Belum sebut namanya. Mawar. Tapi Mawar. tapi ternyata bisa lebih dari itu gitu loh. Oke. Jadi itu sungguh-sungguh berarti. Sungguh-sungguh. Berarti cinta yang sesungguhnya. Cinta yang sesungguhnya mungkin. Ah. Atau ini lebih ke action sih, cinta yang sungguh-sungguh gitu. Itu pengalaman Mas Nuki itu. Pengalaman mungkin ada cerita orang yang kesimpan juga kali Mas di Kita nggak ngalamin Kornel. soalnya Enggak, kita kita nggak pernah nggak- cerita ya kan? Kita nggak pernah ngejar, biasa Iya. dikejar. Kalau penulis lagu itu suka bilang itu pengalaman orang lain, Iya. meskipun pengalaman sendiri ya. Kayak ngejar enggak deh. Enggak Ini ya? kayak cerita orang deh. Oke. Seingatku ya. Dikejar pinjol enggak dong? Enggak dong. Enggak dong. Enggak dong. Menyeramkan. Kayak cerita orang. deh. Oke. Kayaknya cerita. Seingat gue ya. Iya. Selamat akhirnya lagunya Asmara Nala dirilis Dewanda. Terima kasih. Amin. Terima kasih. Mudah-mudahan nggak berhenti di sini. Amin. Mas Amin. Eros Sokro juga tetap setia dengan kekaryaannya. Amin. Syukur-syukur nanti tetap bertiga. Amin. Amin. Mas Nuki juga jangan dilupain Mas Eros. Enggak pasti. Dewanda. Nggak Enggak pasti. pasti loh ya. tadi. Pasti enggak dilupain, Mas. Masih nggak dilupain. Ada kemungkinan bikin trio juga kah itu tadi? Mungkin Juga aja. kuek-kuek kita. Mungkin aja. Mungkin harapannya dengan Asmara Nala kita bisa ngebuka pintu baru ya. Bisa buka pintu Ah. baru. Asmara Nala volume 2 gitu misalkan. Iya. Mm-mm. Tergantung nanti streamingnya berapa gitu. Betul, Mas Eros ya. tergantung Ya, panggungnya. Ya kan? Tergantung panggungnya. Dewanda ada disampaikan ke Sobat DK? Mungkin jangan lupa untuk dengerin terus Asmara Nala di semua digital streaming platform. Terus jangan lupa untuk nonton music videonya juga di YouTube channel Pop Art. Dan jangan lupa untuk undang-undang kita kalau Yes. ada acara apapun itu, biar kita nyanyiin Asmara Nala live langsung. Mas Eros, Ya. ada yang disampaikan? Tetap di streaming, jangan dibajak lagunya, tetap lestarikan musik Indonesia dan tetap apa namanya tuh jujur sama karyanya sendiri. Dan jangan lupa untuk dengerin Asmara Nala dimanapun kalian bisa mendengarkan lagunya.
Terakhir Mas Nuki buat arek-arek Malang. Wah, spesifik tuh. Apa Mas Nuki? Rungokno ya. Ya pokoknya bahasa Jawa. nggak lancar Mas, potong-potong. Dengerin Asmara Nala, jangan lupa. Nanti lihat Instagram Dewanda, bio-nya, nomornya. Nah, itu bisa ngundang kita bertiga. Nomor telepon nih. Oh. Fadli ya. Di situ Bukan. ada. Ada di Instagramnya ada ya? Ada. Di Wanda ya? Nanti kontak Mas Abi buat kita main. Wis. Di mana aja. Oke, terima kasih Yeah. Eros, Iksan, Terima Kertanegara, kasih. Cokro, Dewanda, Avianti Pratama, dan Mas Nuki Nares. Aku lali Mas. Nares Parama Garjita. Sudah mampir ke Palmera. Sobat Ika, dengarkan lagu Asmara Nala. Mereka, undang mereka, buktikan mereka bisa nyanyi di panggung dengan undang mereka. Betul. Betul. Terima kasih sudah Ika, sudah mampir ke Palmera, Mas Ya, Eros, terima kasih Terima banyak. kasih. Dewanda, Mas Nuki. Simak obrolan podcast Kinari yang lain. Terima kasih sebagai sudah nonton tayangan ini. Sehat terus, selamat berpuasa. Terima kasih. Bye bye. Bye. Bye.